Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, kemarin kita sudah sampai to give solution atau untuk memberikan saran. Nah, selanjutnya kita akan belajar gitu ya mengenai rules dan obligation. Tapi sebelum belajar boleh dong Ustazah minta like, komen, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan channelnya Ustazah, gitu ya. Oke, langsung saja kita ke materi hari ini, yakni rules and obligation. Rules dan obligation ini artinya adalah aturan dan keharusan. Kita langsung saja. Kita hari ini akan mempelajari pengertian obligation, obligation expression, dan kemudian must versus have to. Nah, yang pertama kita akan belajar pengertian obligation. Jadi, obligation itu adalah situasi di mana kita harus melakukan sesuatu karena itu adalah tugas kita atau yang kita janjikan karena sebuah aturan dan lain-lain. Jadi, bisa jadi karena itu memang tugas kita atau memang janji atau memang karena itu memang sebuah aturan. Makanya obligation ini pun artinya keharusan, rules itu pun aturan gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas ekspresi obligation atau obligation expression. Yang pertama kita harus menggunakan have to. Yang kedua kita menggunakan must. Yang sebetulnya artinya sama, have to sama must gitu ya. Artinya harus gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas perbedaan penggunaan di akhir. Nah, yang pertama kita membahas have to dulu. Nah, jadi have to itu merupakan model verb yang dipergunakan untuk menunjukkan yang kita harus lakukan. Nah, untuk kali ini kita hanya belajar untuk kalimat positif sama kalimat yang negatif. Nah, yang pertama kita belajar kalimat positif dulu gitu ya. Kalimat positif. Nah, jadi ada aturannya di sini ya. Have to itu untuk subjek pronoun I, you, we, dan they. Nah, karena dia itu pronoun kata ganti, bisa jadi we ini bukan saja we, tapi yang menggantikan we. Nah, kata Ustazah selalu berakhiran ni. Contohnya my brother and I, dan lain-lain. Kemudian untuk they ini biasanya menggantikan nama dua orang, ataupun kosakata yang terdiri dari orang tapi tidak berakhiran ni dan sebagainya ya, pokoknya yang jamak. Nah, langsung saja kita ke contoh. Nah, contohnya di sini ada I have to go to school. Yang sebetulnya contoh di sini artinya sama semuanya, harus pergi ke sekolah, hanya beda subjeknya. Kalau I artinya adalah aku. Nah, jadi you have to go to school, we have to go to school, they have to go to school. Nah, untuk he, she, it, maka harus memakai has. Kenapa? Karena dia orang ketiga tunggal. Nah, tapi ingat, he, she, it ini adalah subjek pronoun. Jadi bisa saja he ini nanti nama laki-laki atau kosakata yang berarti laki-laki. Contohnya adalah kosakata my brother, kemudian nama laki-laki Udin, dan sebagainya. She ini juga begitu gitu ya, nama perempuan, misalnya Siti, kemudian my sister. Nah, it ini kan selain orang ya, benda lah, hidup atau mati. Nah, pakai has, jadi he has to go to school, she has to go to school, it has to go to school. Kemudian next, kita membahas kalimat negatif. Nah, untuk kalimat negatif cukup tambahkan not setelah has atau have. Nah, contoh, they have to go to school menjadi they have not to go to school. Boleh disingkat haven't. Jadi boleh disingkat they haven't to go to school. Next, he hasn't to go to school. Boleh menjadi he has to go to school menjadi he has not to go to school. Boleh disingkat hasn't, maka menjadi he hasn't to go to school. Nah, contoh yang lain adalah
I have not to go to school. You have not to go to school. We have not to go to school. She has not to go to school. It has not to go to school. Walaupun it ini kayaknya kada mungkin, tapi contoh saja ya. Nah, jadi hasn't, haven't ya, disingkatannya. Kemudian next kita akan membahas must. Nah, must itu artinya harus dipergunakan untuk menyatakan sesuatu yang biasanya berhubungan dengan aturan. Nah, jadi rules ya. Nah, di sini ada dua kalimat juga yang akan Ustazah bahas, yakni yang pertama adalah kalimat positif. Nah, untuk kalimat positif itu tidak perlu ditambahkan apa-apa, meskipun subjeknya he, she, it, artinya memang harus kata kerja dasar atau best verb gitu ya, best verb gitu ya, kata kerja dasar harus best verb gitu ya, tidak boleh yang lain gitu ya. Tidak boleh ditambahkan s ataupun yang lainnya. Nah, contohnya di sini I must go to school, you must go to school, we must go to school, they must go to school, he must. Nah, perhatikan di sini nggak ada tambahan. Kalau I misalnya he must gas di sini nggak boleh, he must going nggak boleh juga gitu ya, he must gone nggak boleh, harus tetap go. She must go sama it must go to school. Nah, selanjutnya untuk kalimat yang kedua adalah kalimat negatif. Nah, untuk kalimat negatif, maka cukup tambahkan not saja setelah must. Contohnya, I must not go to school. You must not go to school. We must not go to school. They must not go to school. He must not go to school. She must not go to school. It must not go to school. Dan ini ada singkatannya ya, must not ini singkatannya adalah mustn't ya. Sebentar, Ustazah tuliskan mustn't. Oh, mohon maaf, mustn't. Nah, jadi boleh saja kita pakai yang ini, mustn't ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas perbedaan must dan have to. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih Ustazah bedanya must sama have to gitu ya? Must dan have to kan artinya sama-sama harus. Nah, jadi ada perbedaannya gitu ya. Yang pertama adalah must itu gitu ya digunakan pada saat kita ingin menunjukkan sesuatu yang dimaksud benar adanya dan logis. Nah, jadi benar adanya dan logis sesuai logika maksudnya di sini. Misalnya pada saat musim dingin maka orang-orang akan merasa kedinginan. Tidak mungkin pada musim dingin orang-orang akan merasa kepanasan. Selain itu, must itu digunakan untuk menunjukkan kewajiban yang begitu kuat atau kewajiban yang diperlukan menurut diri sendiri dan orang di sekitarnya. Jadi kuat. Jadi must itu kuat gitu ya. Itu kuat. Contohnya misalnya, it must be nice taking holiday to Indonesia. Pasti sangat menyenangkan berlibur ke Indonesia. Nah, jadi pasnya itu sangat kuat, pokoknya harus tupang gitu ya berlibur ke Indonesia. Selanjutnya yang contohnya, you must get married before 25. Anda harus menikah sebelum 25 tahun. I must go home early. Aku harus pulang cepat ya. Selanjutnya adalah have to. Nah, kalau have to gitu ya, ini diekspresikan untuk mengekspresikan kewajiban yang kuat karena ada campur tangan dari pihak luar yang membuat adanya kewajiban tersebut. Nah, jadi bedanya kalau must dia itu dari diri sendiri, kalau have to dia itu ada campur tangan. Tetapi yang lebih kuat adalah must. Jadi have to itu kalau must itu sekitar 70% ke atas, have to itu 70% sampai 75%, 50% lah, 50% sampai 75%, anggapannya seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Contohnya, I have to start working or my boss will fire me. Saya harus mulai bekerja jam 7 atau atasan saya akan memecat saya. Nah, jadi memang jadi wajib karena memang akibatnya akan
ada orang lain gitu ya yang mengintervensi atau ikut campur gitu ya. Yang kedua, do you have pay taxes here? Apakah Anda harus membayar pajak di sini? Nah, jadi memang kayak keharusan gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kalau memang ada pertanyaan atau pertakunan. Mungkin itu dulu kita akhiri untuk penjelasan materi hari ini gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.